Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan praktikum tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Tujuan pembelajaran praktikum kita hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada lansia sesuai dengan sikap, teknik, dan prinsip komunikasi pada lansia. Baik, sebelum Anda melakukan komunikasi terapeutik pada lansia, persiapkan terlebih dahulu strategi pelaksanaan komunikasi sesuai dengan skenario yang ada pada modul praktikum. Sebelum Anda melakukan komunikasi terapeutik pada lansia, alangkah baiknya Anda mengetahui konsep teori dari lansia. Lansia adalah sekelompok umur yang sudah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya yang biasanya ditandai dengan penurunan fungsi fisik, penurunan fungsi sosial, mental, dan keterbatasan dalam melakukan komunikasi. Batasan usia lansia menurut teori bisa mulai dari usia 45 tahun sampai dengan lebih dari 90 tahun. Sebelum melakukan komunikasi pada lansia, alangkah baiknya kita mempersiapkan tempat dan kondisi agar tidak terjadi hambatan komunikasi pada lansia. Ya, biasanya cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi pada lansia adalah yang pertama, pastikan ruangan tersebut terhindar dari adanya kebisingan. Kemudian pastikan perawat menjadi pendengar yang setia dan memberikan waktu ngobrol untuk lansia. Dan kalau lansia menggunakan alat bantu pendengaran, pastikan alat bantu dengar berfungsi dengan baik. Kemudian ketika berbicara atau berkomunikasi pada lansia, berbicara hendaklah tidak berteriak, ya, langsung menuju ke arah telinga dari lansia, dan jika berdiri sebaiknya tidak jauh dari lansia. Jika berbicara kepada lansia hendaknya menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek sehingga memudahkan lansia untuk berpikir. Kemudian selalu menanyakan respon kepada lansia, terutama ketika mengajarkan teknik sesuatu. Pada lansia yang mengalami penurunan fungsi pada pendengaran, bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan cara yang pertama, berdiri dekat dan menghadap lansia, kemudian bertanya mengarahkan pada telinga yang berfungsi dengan baik, berikan perhatian dan pertahankan kontak mata, panggil nama lansia sebelum memulai pembicaraan, gunakan pembicaraan yang jelas, pelan, dan mengarahkan langsung pada klien lansia. Hindari memalingkan kepala, tidak berbalik atau berjalan saat berbicara. Jika lansia belum memahami kata-kata yang diucapkan, ulangi kata-kata tersebut dengan teknik komunikasi klarifikasi. Kemudian gunakan tekanan suara yang sesuai dan jelas, dan jika memberikan suatu instruksi atau perintah, berikan instruksi sederhana untuk mengevaluasi pembicaraan. Hindari pertanyaan tertutup, gunakan kalimat pendek untuk bertanya, dan gunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan isi komunikasi. Pada lansia yang mengalami gangguan atau penurunan fungsi penglihatan, bisa dilakukan dengan teknik dan prinsip komunikasi. Yang pertama, perkenalkan diri dan dekati klien lansia dari depan. Kemudian, jelaskan kondisi tempat dan orang
yang ada di sekitar klien, kemudian memberitahu kepada lansia kalau Anda meninggalkan klien, kemudian pastikan klien tahu posisi kita di saat berbicara. Kemudian tanyakan pada klien media apa yang bisa membantu klien untuk memahami pesan ketika berinteraksi. Kemudian menjelaskan apa yang sedang Anda kerjakan, dan jangan lupa berikan reinforcement terhadap kemampuan klien beradaptasi dan kemandirian klien. Pada lansia yang mengalami gangguan atau penurunan fungsi bicara, dapat dilakukan dengan cara menghadap ke pasien dan pertahankan kontak mata, sabar untuk meluangkan waktu kepada pasien, kemudian tanyakan dan teknik dan alat yang baik untuk berkomunikasi. Bila perlu, gunakan sikap tubuh, gambar dan objek atau media untuk membantu dalam berinteraksi. Berikan kesempatan klien mengeksplorasi perasaan dan dorong klien untuk menulis dan mengekspresikan perasaannya. Berikan kesempatan untuk membaca dengan keras dan gunakan bahasa isyarat terhadap objek pembicaraan jika mampu meningkatkan pemahaman klien. Dan tidak lupa menggunakan sentuhan untuk memfokuskan pembicaraan dan meningkatkan rasa aman dan nyaman. Untuk lansia yang mengalami penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara bisa dilakukan dengan cara selalu berkomunikasi dari depan dengan klien, bicara dengan nada dan cara yang normal, pertahankan kontak mata, minimalkan gerakan tangan, menghargai dan pertahankan jarak, pertahankan kontak mata dan senyum, bertanya dengan satu pertanyaan yang fokus, mengangguk dan tersenyum bila memahami perkataan klien. Baik, silahkan Anda melihat penampilan role play komunikasi terapeutik pada lansia. Baik, saat ini saya akan meroleplaykan teknik komunikasi terapeutik pada lansia dengan tindakan keperawatannya adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Silahkan Anda simak untuk teknik dan sikapnya serta komunikasi terapeutik yang digunakan, ya. Sebelum berkomunikasi kepada lansia, yang perlu kita perhatikan adalah sikap komunikasi itu, ya. Sikap komunikasi terbuka, dalam artian terbuka, posisi berhadapan, ya, posisi rileks, ya, berhadapan dengan klien, kemudian rileks, kemudian kontak mata, ya, kemudian tersenyum. Ya, bila perlu perawat bisa melakukan sentuhan atau touching kepada klien, ya, dan bila perlu juga bisa berdekatan atau berdiri di dekat klien, ya, sesuai dengan kondisi klien lansianya, ya. Baik, saya akan melakukan tindakan role play untuk komunikasi terapeutik pada lansia. Assalamualaikum, Kakek Kodri. Waalaikumsalam, Bu. Oke, perkenalkan saya perawat Atta dari Puskesmas Sail, datang berkunjung untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah Kakek Kodri. Senangnya dipanggil siapa, Kek? Kakek Kodri, Bu. Kakek Kodri. Nah, tujuan saya melakukan kunjungan adalah melakukan home care, ya. Home care itu adalah kunjungan rumah karena saya mendapatkan informasi dari pihak posyandu lansia bahwa Kakek Kodri mengalami tensi darahnya meningkat, ya, hipertensi kronis. Ya, tensi darahnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, mengeluh pusing dan tidak bisa tidur. Nah, apa benar Kakek Kodri? Hipertensi, Bu. Ya, hipertensi itu adalah tekanan darah kakek itu tinggi. Nah, Iya, Bu. ya, biasanya kalau boleh tahu terakhir melakukan pemeriksaan berapa tekanan darahnya, Kek? Apa, Bu? Biasanya pada saat kemarin terakhir, kan kakek terakhir kali melakukan pemeriksaan
tensi darah itu kan hari Senin. Nah, pada saat posyandu. Nah, itu masih ingat nggak kek berapa tensinya yang disampaikan perawatnya? Nggak ingat lagi Bu. Nggak ingat lagi ya? Baik. Nah, ini komunikasi kakek Kodri mengalami penurunan pendengaran. Jadi perawat kalau memungkinkan untuk komunikasi secara mendekat ya, silakan memposisikan diri di dekat kakek tersebut ya. Baik. Nah, saya lihat di catatan posyandu kemarin itu tensi kakek adalah 170/100 ya, itu hari Senin. Nah, jadi tujuan saya sekarang melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya nih kek, gimana tadi malam? Ada yang kakek keluhan nggak? Tadi malam nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kemudian apalagi kek? Suka emosi Bu sekarang saya Bu. Oh, suka emosi. Iya Bu. Kemudian apalagi kek? Kemudian kadang tengkuk sakit. Oh, tengkuk ya, Iya, Bu. sakit. Ada lagi kek yang ingin disampaikan? Itu Bu, tidur susah Bu. Tidur susah ya kek Iya, Bu. ya. Baik, bagus sekali kakek Kodri sudah memahami kondisi yang dirasakan. Nah, tadi itu merupakan tanda-tanda ya, keluhan-keluhan dari klien yang memiliki keluhan darah tinggi atau hipertensi kek ya. Baik, enaknya nih di mana untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah? Di sini aja Bu. Di sini saja ya. Nah, berapa lama? Kalau 30 menit? Oke Bu. 30 menit ya kek. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada kakek selama 30 menit ya. Nah, mungkin nanti pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya, kakek sudah biasa ya merasakan agak serasa tangan kita agak tertekan ya. Nah, ya kalau misalnya dirasakan sakit, kakek bisa sampaikan ke saya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Maaf, bisa kakek Kodri saya majukan posisinya ya. Oke, maunya tangan yang di sebelah mana kek? Tangan yang untuk dilakukan pemeriksaan? Tangan kanan aja Bu. Tangan kanan ya. Ini agak sedikit nyeri. Saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, kakek santai saja, rileks saja ya. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan buka dulu alatnya ya. Nah, hasil pengukuran tekanan darah kakek tadi adalah 150/90. Agak menurun ya dibandingkan yang kemarin ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya ada yang mau kakek tanyakan? Untuk pemeriksaan tadi berapa Bu hasilnya? Hasilnya itu 150/90. Per 90. Ya, itu masih masuk kategori tinggi. Gimana Bu? Nah, tensi darah kakek itu tinggi. Ya, jadi perawat ketika misalnya lansianya kurang jelas dalam mendengarkan, perawat bisa berganti posisi berdekatan lebih ke arah dekat dengan lansia, dekat ke indera pendengaran ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan gesture atau bahasa tubuh, atau bisa kalau misalnya lansianya masih kurang jelas, kita bisa menuliskan di catatan ya, di lembar catatan hasil pengukurannya adalah 150/90.
Nah, hasil tekanan darah kakek adalah 150/90. Nah, jadi itu teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada lansia yang mengalami penurunan fungsi pendengaran. Kalau lansia tersebut mengalami penurunan pendengaran sehingga kurang jelas dalam menangkap apa yang disampaikan perawat, perawat bisa menggunakan pesan ya. Jadi pesan tertulis ditulis di secari kertas kemudian diberikan kepada lansia sehingga lansia bisa membaca instruksi atau apa yang disampaikan perawat kepada lansia tersebut. Selain itu, gunakan pertanyaan singkat dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Kalau lansianya mengalami fungsi penurunan penglihatan, perawat bisa menyampaikan dengan yang pertama, memastikan bahwa memang perawat itu berada dekat dengan pasien. Berarti bisa kita menggunakan gesture atau bahasa tubuh dengan memberikan sentuhan kepada lansia ya, yang bermakna bahwa perawat berada di dekat lansia tersebut ya. Kemudian kalau lansia mengalami kurang fungsi penglihatannya, bisa kita dengan memberikan leaflet ya. Leafletnya dengan tulisan-tulisan yang jelas, tidak perlu terlalu banyak warna ya, jelas, besar dan bisa dibaca oleh lansia. Kemudian jika lansia mengalami penurunan fungsi kognitif ya, dalam artian lansia mudah lupa ya kan, untuk teknik komunikasinya adalah singkat, jelas ya, tidak perlu panjang-panjang ya, karena lansia dengan penurunan fungsi kognitif akan membutuhkan pengulangan ya. Makanya teknik komunikasi yang bisa kita lakukan pada klien dengan lansia adalah klarifikasi. Jadi setiap kita menyampaikan informasi kepada klien, kita klarifikasi, kita suruh klien mengulang informasi yang disampaikan. Apakah pasien bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang diminta perawat ya. Oke. Nah, tadi kakek mengalami tekanan darah tinggi atau istilahnya itu hipertensi ya kek ya. Nah, hal-hal apa yang harus kakek hindari untuk hipertensi? Nah, tadi hindari yang namanya stres kek. Jadi kita harus rileks ya, harus tenang ya, bawa olahraga atau bawa ibadah ya kek ya. Nah, kemudian yang kedua, rutin minum obat sesuai dengan anjuran. Kemudian menghindari makanan atau pantangan yang mengakibatkan tensi kakek meningkat ya. Misalnya makan yang asin-asin yang mengandung garam tinggi. Nah, gimana kek? Bisa kakek mengulang lagi apa yang saya jelaskan? Maaf Bu, saya tidak ingat Bu. Nah, komunikasi yang dilakukan perawat terlalu panjang. Nah, mengakibatkan hambatannya kakek tidak optimal dalam menyerap informasi. Sehingga ketika memberikan informasi kepada kakek singkat tapi jelas ya. Dan nanti akan dilakukan klarifikasi ya. Nah, jadi ada 3 kek yang harus dihindari. Yang pertama, mengurangi stres. Apa kek? Mengurangi Bu. Mengurangi apa? Mengurangi stres ya Bu. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, kakek harus rutin minum obat yang diberikan oleh dokter sesuai dengan anjurannya. Ya kek, bisa diulang lagi? Minum obat Bu. Minum obat, bagus sekali. Nah, yang ketiga, menghindari makanan yang dipantang untuk darah tinggi, misalnya yang asin. Nggak boleh makan asin. Oh, bagus sekali kek. Nah, itu dia ya, tindakan-tindakan untuk salah satunya untuk mengurangi tekanan darah tinggi atau tensi kakek biar tidak tinggi ya kek ya.
Nah, itu teknik klarifikasi ya. Jadi setelah perawat menjelaskan, kita langsung mengklarifikasi apakah yang disampaikan oleh perawat dipahami oleh pasien. Ada lagi kek yang ingin ditanyakan? Kalau cara atasi tidur bagaimana, Bu? Untuk mengatasi tidur ya, nah bagus sekali. Nah, tadi kakek mengatakan keluhannya memang merasakan tidak nyenyak tidur. Nah, besok saya akan datang lagi kek ke sini ya, ke rumah kakek. Jam seperti ini gimana? Jam 10? Boleh jam 10, Bu. Jam 10 saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi stres supaya rileks sehingga kakek bisa tidur dengan nyenyak. Oke, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, baik kek. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari yang saya sampaikan? Jadi besok datang lagi, Bu. Ya, besok hari Sabtu. Saya datang lagi ke rumah kakek jam 11 untuk menjelaskan tentang cara mengurangi stres dan cara tindakan untuk supaya kakek bisa tidur dengan nyenyak. Baik. Ya, baik kek, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Setelah Anda menyaksikan roleplay tayangan komunikasi terapeutik pada lansia, silahkan Anda berlatih secara berpasangan dengan teman Anda untuk melakukan komunikasi terapeutik pada lansia sesuai dengan kasus yang ada pada modul. Bisa pada lansia yang mengalami gangguan penurunan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, fungsi kognitif, ataupun lansia yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Baik, silahkan dilakukan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.